والتعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والاتباع ثم إلى الرسول هذا كتاب الله بن محمد الحدث عليه بسلالة على مشايخنا معلمين أمام ذلك وجميع مشايخنا معلمين والدين ولكم أماتنا وأماتكم وأمات المسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada saat ini kembali di bulan suci Ramadan kali ini kita kembali bisa duduk di majelis Miftahul Jannah bersama-sama untuk melaksanakan majelis rutin kita di pagi Sabtu daripada awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan sebab keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, kali ini edisi Ramadan kita akan pindah dulu dari satu kitab ke kitab yang lain. Kita membaca insyaallah kitab An-Nasaihid Diniyah, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Sahibul Ratib. Jadi tentang keutamaan bulan Ramadan dan apa aja yang ada di bulan Ramadan. Jadi kajian kita khusus tentang Ramadan, keistimewaan Ramadan dan apa yang berkaitan dengan puasa dan yang lainnya ada di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alamu ma'asyiral ikhwan yassaranallahu wa iyyakum lil yusra jannabnal usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala kesulitan, segala sesuatu yang membuat kita susah di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Anna syahra Ramadan syahrun azimul qadar, syahrun azimul qadri wal manzilatu indallah wa inda rasulih wa huwa sayyidus syuhur. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung kedudukannya, manzilahnya di sisi Allah dan Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur, itu bulan Ramadan adalah penghulu pemimpin daripada sekalian bulan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian semua di dalam bulan Ramadan untuk mengerjakan puasa. Ini untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk mengerjakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat yang sebelum daripada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Nah, jadi jelas di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah satu kefarduan bagi setiap muslim wal muslimah. Wajib hukumnya dan di antara rukun Islam. Di antara rukun Islam wajib bagi kita untuk berpuasa. Khas li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada puasanya
full 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau umat yang lain tidak di bulan Ramadan. Kalau khusus umat Nabi Muhammad, maka diwajibkan puasa itu ada di bulan Ramadan. Hikmahnya apa? Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi buahnya, intinya dari berpuasa itu adalah ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtitsalul awamir wa ijtinabin nawahi. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya takwa. Jadi kalau orang itu bisa mengerjakan apa yang disuruh Allah dengan ketaatan dan menjauhi dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu adalah orang yang bertakwa. Nah, puncak daripada puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di bulan Ramadan khusus untuk berpuasa diwajibkan. Itu Allah menghendaki kepada seluruh hamba-hambanya yang muslim ketika dia berpuasa keluar di bulan Ramadan, maka dia menjadi pribadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Buahnya kalau dia benar-benar puasanya menjaga daripada segala sesuatu yang membatalkan, dari subuh sampai maghrib, tergenam matahari, tenggelam matahari sampai maghrib, sampai buka, maka seseorang tadi menjaga daripada hal-hal yang membatalkannya, dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa dia jaga. Kemudian dia juga menjaga daripada hal-hal yang mengurangi daripada pahala dia ketika berpuasa. Mata dia jaga, mulut dia jaga, tangan dia jaga, kaki dia jaga, bahkan hati dia jaga agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara lalai atau bernilai maksiat seperti ghibah, berbohong, memandang yang haram, melihat yang haram, mengerjakan yang haram. Bahkan hati pun dia jaga untuk tidak sampai hatinya itu condong kepada perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara yang menyebabkan dosa kepada sesama muslim. Iri, dengki misalkan dijaga. Nah, maka sempurna puasa dia, maka orang itu akan dianugerahi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nang keluar bulan Ramadan tadi. Keluar bulan Ramadan tambah baik ibadahnya, tambah takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berbuah puasanya. Ibarat tanaman itu berbuah puasanya tadi itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tingkatkan ngaji Al-Qur'an misalkan paling afdal nanti di bulan Ramadan ini ibadahnya diantaranya adalah membaca Al-Quran. Yuk sama-sama, jangan malam, siang kalau bisa baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Jadi keluar daripada bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita orang yang bertakwa. Nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, bantu bagi kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa maksimal taat kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah selama ada di bulan Ramadan. Wa fi ani syahr Ramadan, dan di dalamnya bulan Ramadan anzalallah kitabahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yaitu Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Dan Allah jadikan di antara malam-malam di bulan Ramadan ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Wal alfu syahru aktsar min 83 sanah, kata Habibullah Al-Haddad. Dan 1000 bulan itu, kata beliau, itu kalau dihitung secara bulan, secara tahun, kata beliau, itu lebih banyak daripada 83 tahun.
Jadi kalau orang menemukan daripada Lailatul Qadar, maka dia menemukan lebih baik daripada 83 tahun. Dalam segi apa? Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'amal hisab dzalika, maka renungkanlah kata beliau daripada hitungan itu, wa tafakkar fi nafsika ayyul laila hadhil laila. Renungkan betapa istimewanya malam Lailatul Qadar yang Allah adakan malam itu di bulan Ramadan. Allati sarat indallah khairan wa afdal min hadhil muddah tawilah. Yang mana Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih afdal daripada waktu yang panjang. Itu melebihi daripada 83 tahun. Mungkin melebihi umur kita. Kata Rasulullah SAW, paling banyak umat Rasulullah SAW ini umurnya 60 sampai 70 situn, sab'un, situn atau sab'un, kata Rasulullah. Paling banyak umat Rasulullah ini antara 60 sampai 70 tahun. Masya Allah. Nah, orang yang mendapatkan bulan Ramadan Lailatul Qadar, kemudian ketika Lailatul Qadar itu Allah turunkan, dia beribadah kepada Allah, dia taat sama Allah, dia berzikir sama Allah, maka ibadahnya itu lebih baik di hadapan Allah daripada 83 tahun lebih, kata Abdullah Al-Haddad. Subhanallah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan. Jadi malamnya beribadah, siangnya berpuasa. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Arabna subhanahu wa ta'ala annahu anzalal Qur'an fi Ramadan. Allah juga menerangkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu ada di bulan suci Ramadan. Tsumma annahu anzalahu fi lailatul qadar minhu bil khusus. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu khususnya lagi ada di malam Lailatul Qadar. Wa hadzal inzal minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Dan turunnya Al-Quran itu daripada lauhil mahfuz. Allah turunkan ke Baitul Izzah. Jadi ada namanya lauhil mahfuz, ada namanya Baitul Izzah minas sama'id dunya, di atas langit dunia. Nah, dari lauhil mahfuz itu Allah turunkan ke Baitul Izzah namanya. Nah, disinilah tempatnya nazal Al-Quran jumlah wahidah minallah ila Baitul Izzah. Di Baitul Izzah ini Allah turunkan Quran itu secara keseluruhan. Semua Al-Quran itu diturunkan Allah ke Baitul Izzah. Wa nazala bihi Jibril bi amrillah ala Rasulillah alaihi wasallam mufarriqan nahwu 23 sana. Dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril membawa dari satu ayat berapa ayat dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama prosesnya 23 tahun. Wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ilaihi wa huwa ibnu 40 sana. Wa qubida alaihi salatu wassalam ala 63 sana. Nah, karena Rasulullah menerima wahyu, beliau itu umurnya 40 tahun. Ketika umur 40 tahun, malaikat Jibril itu membawakan dengan sebab-sebab atau kejadian-kejadian yang dialami sama Rasulullah SAW, maka jawabannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Jawabannya lewat Al-Quran. Nah, di sanalah Allah membimbing kepada Rasul SAW melewati Al-Quran tadi, per ayat. Makanya ada istilah kalau turun ayat itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat tadi itu. Jadi apa yang terjadi sama Rasul SAW, maka malaikat Jibril datang kepada Rasul menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika qala al-ulama al-muhaddiqun min as-salafi wal khalaf. Wa fi fadli syahr Ramadan, dan di antaranya keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan menuju ke Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat.
pertemuan pulang di Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Wal Jum'ah hilal Jum'ah, dari satu Jumat menuju ke Jumat yang akan datang. Dari Jumat ketemu Jumat lagi. Wassalah ila salah, dari satu sholat ketemu ke sholat lagi. Sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Ketemu mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Maka waktu itu akan menjadi penebus daripada segala dosanya selama orang itu tidak mengerjakan dosa besar. Masya Allah. Tatamu aja boy, Ramadan nih tatamu aja. Lawan Ramadan diampuni dosa oleh Allah. Jumat tatamu pulang lawan Jumat diampuni dosa oleh Allah. Sholat ketemu dengan sholat diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, huwa syahrus sabar, kata Rasulullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk sabar. Sabar, latihan sabar. Wasabar sawabuhu al jannah. Dan orang sabar pahalanya adalah surga. Enggak ada yang lain. Pahalanya adalah surga. Apa jar ulama? As-sabru as-sabiri murrun fi madaqatihi walakin awaqibuhu hulwun minal asali. Sabar itu kayak obat, kayak jamu, rasanya pahit. Nyaman ya, kamu sabar-sabar aja. Aku kan kalau menanggung sabarnya. Sabar itu ada batasnya. Wah, jadinya tadi. Memang yang namanya sabar itu pahit. Tapi walakin awaqibuhu hulwun minal asali. Tapi kalau kita mau sabar, nih orang tuh minum obat, mau minum obat garing tuh, mau minum obat, maka ketika dia mau meneguk yang pahit, dia akan mendapatkan kesembuhan. Jadi berawal dari sesuatu yang pahit. Begitu juga dengan kita berpuasa, diuji sama Allah dengan kesabaran, melawan hawa nafsu kita, melawan mata ngantuk kita, menahan daripada dahaga, haus, lapar kita. Tidak hanya itu, kata Rasulullah SAW, wa kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah, berapa banyak ternyata orang yang berpuasa keluar bulan Ramadan, ternyata yang dia dapatkan hanya lapar lawan haus saja. Allah. Ada dapat pahala sekalinya, dapat lapar lawan haus saja. Nah, itu apa sebabnya? Sebabnya mereka tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa menjaga kakinya, tidak bisa menjaga hatinya. Maka benar-benar ketika kita puasa, dianjurkan kepada kita atau ditekankan kepada kita, diuji kita dengan kesabaran-kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menyabari, menahani. Sekalinya ada hatang nang dilihat nang ada cocok lawan mata kayak Pak. Apa nang diucap? Apa yang diucap? Istighfar, astagfirullah. Jangan menyumpah. Puasa menyumpah. Nah, Allah. Jadi jaga benar-benar sabar ya. Nah, jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabar sawabuhu al jannah. Pahalanya nanti yang besar akan diberikan oleh Allah, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi, dan Rasulullah SAW bersabda, awwaluhu rahmah. Awalnya bulan Ramadan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya bulan Ramadan itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di akhirnya adalah itqun minan nar. Daripada akhir bulan Ramadan itu adalah pelepasan atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan seseorang itu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu di awalnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, di tengahnya maghfirah dari Allah, di akhirnya adalah Allah akan menyelamatkan kepada hamba-hambanya daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itu hikmahnya orang-orang yang bertakwa tadi. Ya, orang-orang yang bertakwa pasti dia akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna Allah ta'ala yanzur fi awali lailah minhu ilal muslimin. Dan sesungguhnya Allah memandang di awal-awal malam daripada bulan Ramadan kepada muslimin. Abdullah Al-Haddad apa? Malam awal-awal bulan Ramadan, ini masih di awal-awal bulan Ramadan, itu Allah memandang, memperhatikan khusus kepada hamba-hambanya yang muslim. Ya, dilihati sama Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Siapa orang yang mendapatkan pandangan Allah pada malam awal-awal bulan Ramadan, lam yu'adzibhu, maka Allah tidak akan mengadab kepada dia. Allah tidak akan mengecewakan dan Allah tidak akan menyengsarakan orang tersebut. Nih. Nah, jadi nang kaya pengantin dari gue. Iya. Kayak pengantin tuh. Pertamanya aja BP manis ya. Iyalah. Pokoknya kalau nang hendak lawan calonnya tadi nang babinian itu pula. Bulan bintang tuh bang. Allah, apa cara lakiannya? Gunung akan kudaki jadinya. Lautan akan kuseberangi jadinya. Cuma pembinian ini kan ini hendak melihat keseriusan dari. Jujur kata serius jadinya. Di awal-awal datang. Nah, di awal-awal datang. Maka mencari perhatian. Mencari perhatian, mencari keseriusan. Maka ya janji tadi. Janjinya lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, apapun akan rela diriku. Berjuang demi mendapatkan cintamu. Ujar lelakinya. Jadi gue lagi nang ta'arufan ya kita, lagi nang hanyar bakal kenalan. Gugur gue nang babiniannya tadi nih. Aja rungkup. Tahu lah buat aja rungkup. Jadi jenang calon tadi nang gugur apa? Banyak hote. Di mana sakit yang jadinya? Anyar bu cari perhatian tadi supaya diterima nah itu kalau. Padahal babinian tuh kita tahu ada mungkin pangnya hakor menaiki gunung itu. Apalagi menyeberangi lautan. Cuma mencari perhatian. Yalah. Oh jadinya serius berarti ini. Kayak itu tadi. Yalah. Subhanallah. Sekalinya sudah kawin gue 3 tahun, gugur nang bini, tajerungkup kepada apa aja. Aku tajerungkup tadi napa sahutannya, Bu? Gimana mandak mata aja. Subhanallah. Ada lagi kisah nang nang mana sakit dan ada lagi. Jadi kalau sudah awal-awal itu, kita pokoknya sehidup semati, mau janjinya, iyalah. Subhanallah. Sama babuan caleg nah kayak itu juga kadang janji-janjinya di awal manis. Sudah jadi, diingat lagi. Subhanallah. Subhanallah. Nah begitu Allah Subhanahu wa taala di awal-awal bulan Ramadan. Kecemburuan Allah kepada muslimin, kepada hambanya melebihi cemburunya pengantin perempuan kepada lelakinya. Subhanallah. Allah juga mengasih perhatian. Allah juga ingin melihat mana di antara hambanya yang benar-benar dia tadi itu taat kepada Allah, yang pandai mencari perhatian kepada Allah. Walaupun Allah Ta'ala itu sebenarnya tahu pian itu gancangnya di muka aja. Tahu ya Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya tadi nang tarawihan gue malam pertama tuh hibak betenda di musola. Sekali sudah malam seminggu sudah. Apalagi malam akhir-akhir sudah nang tarawih itu ya waliullah aja lagi berataan. Subhanallah, para wali aja lagi. Sisanya apa? Abut mencari baju lebaran aja lagi. Tadi ingat lagi di tarawih. Subhanallah. Ulun BP puasa aja. Ada taras, BP sudahlah. Hari raya tadi bagisahan. Sabulan sudah puasa kita bebak ada terasa hari raya. Jadi Habib jerburu. Ya tay kita terasa menang siang goreng aja kemudian. Allah. Inggih bibajar ulun mendengarkan ujar guru berceramah
Guringnya orang nang berpuasa itu ibadah. Jadinya lalu guringnya ibadah subuh menggas. Sampai sebelum maghrib 10 menit hanya bangun. Sembahyang zuhur kada, sembahyang asar kada. Ini guring apa nih? Guring bukan guring ibadah, guring maksiat. Allah. Ya tai kada terasa menang puasa membaca Al-Qur'an, puasa memperbanyak sholawat, memperbanyak taat kepada Allah, berasa benar tuh puasa sebulanan. Yang menang guring aja. Subhanallah. Ini nyata kada terasa. Nah, jadi Allah di awal bulan Ramadan itu Allah memberikan pandangan, Allah ngeliati pandangan khusus kepada hamba-hambanya. Yang mana yang semangat walaupun di awal-awalnya aja. Nah, di awal-awalnya aja semangat padahal Allah tahu jangan kena nih ada juga yang diharap nih berpuasa. Nah, artinya ada juga malesnya, ada juga kolernya karena berpuasa. Masya Allah. Wa yaghfiru lahum fi akhiril lailah minhu. Tapi Allah nanti akan mengampuni dosanya di akhir-akhir bulan Ramadan. Ya, bagalah Jibril Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril khusus datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa ujar Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Ya. Siapa orang yang masuk bulan Ramadan sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ab'adahullah. Semoga Allah menjauhkan dia daripada rahmatnya Allah. Ujar malaikat Jibril. Qul amin wahai Rasulullah, katakan amin. Faqala Rasulullah SAW, amin, amin ya Rasulullah SAW. Jadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Jadi malaikat Jibril, orang nang masuk bulan Ramadan tapi kita dapat ampunan oleh Allah. Makin masuk bulan Ramadan makin genjang bermaksiat. Ada dah hendak taat lawan Allah, melakukan pulang dosa lawan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kada mau meminta ampun, kada dapat ampunan pulang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aminakan bang. Ya Rasulullah, amin. Mudah-mudahan kita dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa dzalika li tayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan akthar minha fi ghairi minasy-syuhur. Kata Habibullah Al-Haddad, kenapa jadi sebab malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah mengatakan semacam itu, ya Rasulullah, bila ada orang masuk bulan Ramadan karena diampuni maka Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Katakan amin, amin kata Rasulullah. Kenapa sampainya itu malaikat Jibril? Ujar Abdullah Al-Haddad, kenapa? Karena sebab betapa mudahnya orang mendapatkan ampunan Allah ada di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Pintu daripada ampunan Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya ada di bulan Ramadan. Maka jisidin falaisa yuhramul maghfirah fi illa man dafa'a syai'uradu anillah. Maka tidaklah orang yang diharamkan daripada ampunan Allah di bulan Ramadan kecuali orang yang sudah keterlaluan daripada berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamat jara'atuhu 'ala Allah, besar mana sudah kesalahannya kepada Allah. Mastaujabal bu'd wa tarat an babillah. Maka orang ini mendapatkan keharusan dia tadi itu dijauhkan dan berpaling daripada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini dasar kada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada bulan Ramadan, orang kada diampuni oleh Allah, berarti orang ini dasar kada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke pintunya Allah. Nas'alul afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keafiatan, keselamatan min sukhtihi, daripada murka Allah, wa adabih, dan daripada adabnya Allah, wa jami'i bala'ih, dan daripada semua bala dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada anna abwaabas sama wa waqad warada anna abwaabas sama wa abwaabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Dan datang dalam satu riwayat, sesungguhnya pintu daripada langit dan pintu daripada surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa tughlaq abwaabun niran wa taqayyat mardatus syayatin wa yudhab bihim ilal bihar kay la yufsidu 'alal muslim siyamahum wa qiyamahum. Dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu neraka. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah di bulan Ramadan. Kemudian syaitan diikat sama Allah. Dipasung oleh Allah Subhanahu wa taala syaitan tadi dan dilarikan. Diungsikan itu syaitan kemana? Ke laut-laut, ke pinggir-pinggir laut.
agar mereka tadi tidak merusak daripada ibadahnya orang muslim dengan puasanya dan dengan sholatnya. Jadi setan itu kada diizinkan dulu beparak-parak, diungsikan dulu ke pinggir-pinggir laut, kada boleh mengganggu daripada kaum muslimin beribadah berpuasa, lawan sholat. Wa yunadi munad, dan menyeru Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan Ramadan, ya bagial khair akbil wa ya bagial syarr aksir. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, maka kebaikan telah datang, sambutlah kebaikan itu denganmu. Wa ya bagial syarr aksir, dan daripada orang yang bersemangat untuk melakukan kejelekan, maka berhentilah, ya. Maka tiap malam itu Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin uddilat lahu 70 faridah fi ghairihi. Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan bi faridatin, dengan satu kefarduan, salat zuhur, salat asar, ya, yang fardu, uddilat lahu 70 faridah fi ghairihi, maka dia dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taqarraba fihi binafilah, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesunahan, mengerjakan yang sunnah. Apa aja tuh? Doa yang diajarkan sama Rasulullah dibaca, dapat pahala. Dapat pahala wajib. Qutilat lahu fariidhah yu'addi fi ghairi, maka diganjar pahalanya dengan pahala wajib. Salat sunnah, salat duha, salat tarawih. Salat tarawih itu hukumnya sunnah, ya, min haitsu thawab, daripada pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya sunnah, tapi pahalanya dilipat gandakan menjadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi sab'ina di'fan, 70 kali lipat. Kalau berusaha aja berjualan boleh dapat ujungannya 70 kali lipat, nyaman gak dah? Kira-kira nyaman gak? Jadi kalau kita beribadah juga satu dikali oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Yang sunnah, sunnah dapat pahala wajib. Nah, ini namanya THR dari Allah, ya kan? Biasanya kan kalau orang nambah gawi tadi di bulan Ramadan yang diharap THR. Nah, ini THR dari Allah, lipat ganda. Kalau hendak selamat di dunia, cari modalnya duit. Kalau hendak selamat di akhirat, modalnya amal. Nah, jadi hendak selamat dunia akhirat, dunianya cari, akhiratnya cari. Qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu imanan wa ihtisaban, kemudian dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ulama di sini mengatakan di antaranya dengan sholat tarawih, dengan sholat tarawih di masjid kah, di musola kah, upayakan. Kalau misalkan kada kawa juga di rumah gawi, ya. Imanan wahtisaban, dia benar-benar meyakini dengannya, wahtisaban dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu daripadanya. Nah, ini diantaranya keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah daripada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ta'lim kita, majelis kita pada saat ini mendapatkan keberkahan di dalam umur kita, di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang ada di tempat ini yang sakit di antara kita disembuhkan daripada sakitnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajat yang dikabulkan oleh Allah. Yang punya masalah-masalah ini diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang punya anak, mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah, ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah jamila syamila lil khairati dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Insyaallah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi soal ada yang ditanyakan yang bisa berkaitan dengan puasa atau yang lainnya. Diutamakan yang berkaitan dengan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami baru pertama yang mengikuti pengajian di sini, sudah lama pada mampusnya. Alhamdulillah hari ini dimangkakan Allah kami bisa bersama-sama di sini. Yang ingin ulun tanyakan, yang pertama mengenai membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini kan kita berlomba-lomba ingin hatam beberapa kali. Nah, kemudian apakah kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya itu tidak hatam karena dengan terjemahannya Ustaz yang kita baca apakah juga bernilai pahala? Sama dengan beberapa kali kita menghatamkan tetapi kita hanya membaca Arabnya aja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tadi disinggung juga mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan nanti diturunkan di malam ganjil ya, di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, yang sekarang ini kan Lailatul Qadar itu digembar-gemborkan. Misalnya di sana ada yang dapat dituruni Lailatul Qadar. Kemudian ayo kita bersama-sama kita pergi ke sana, misalnya kita minta air dibacain misalnya atau apa. Nah, apakah juga kita di dalam 10 malam terakhir itu apabila kita beribadah dengan baik juga kita akan mendapatkan karamah barakah Lailatul Qadar. Kemudian satu lagi yang kami tanyakan mengenai tadi di awal-awal pertama bulan Ramadan ini kita dipandang ya, dilihat oleh Allah Ta'ala apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana ya pandangan Allah itu sehingga kita bisa dapat kami ini dipandang Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala sedang melaksanakan kebaikan-kebaikan di awal bulan Ramadan ini. Karena kebanyakan masyarakat kita itu apabila ada kaifiatnya ya, manfaatnya mungkin kita semangat untuk melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin itu 3 dulu yang kami tanyakan. Kami mohon maaf apabila ada salah hilaf atau salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masalah qiraatul Quran ya. Di bulan Ramadan dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebenarnya secara global ibadah yang afdhalu ibadati ummati kata Rasulullah, paling afdal daripada ibadah umatku adalah tilawatul membaca Al-Quran kata Rasulullah. Nah, di sini bacaan yang dikandung banyak diantaranya ayat yang menyebutkan. Begitu juga dengan contoh daripada ulama ya, yang dia tadi itu mengedepankan di dalam beramal apapun ya secara global Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu bukan aktsaru amala ya, bukan aktsaru amala, bukan yang banyak, tapi yang dicari adalah yang ahsan, yang baik. Ada orang yang baca Al-Quran tartil, pelan, hikmat, tadabbur ayatnya. Tadabbur diantaranya memahami daripada isi ayat. Cuma jangan mengamalkan dengan makna ayat. Nah ini ya, kalau merenungi dengan makna ayat itu dianjurkan. Jangan mengamalkan dengan makna ayat kecuali kita belajar dengan tafsir, belajar tentang makna apa ayat itu diturunkan.
Tapi untuk menambah khusyuan kita membaca, maka itu dianjurkan. Maka yang lebih afdal mana? Banyakkah berapa kali hatam cuma bacanya nang kayak pesawat jet? Lawan nang membaca pelan cuma tartil, bacaannya baik, merenungi. Nah, ini yang lebih ahsan, ini yang lebih baik. Itu semuanya ya. Sembahyang tarawih ingin kayak itu juga. Ada di sini nang 23, ada di sini mengambil pendapat nang berapa? 8 tambah 3 berapa berarti? 14 jadinya. Iyalah. Berarti apa? Nang mana jadinya nang baik? Yang nang baik. Bang sepertinya yang banyak, kemudian juga yang baik. Sebenarnya begitu, sama sedekah juga. Banyak mana jadinya? Bagus mana? Yang banyak kah? Yang sedikit? Yang bagus itu banyak. Ikhlas lagi. Cuma kalau misalkan yang banyak ada ikhlas, yang sedikit yang ikhlas, berarti yang baik sedikit. Paham ya? Nah, jadi diantaranya orang yang beruntung itu disebutkan adalah orang yang bisa membandingkan dua kebaikan. Ini pertanyaan bagus. Nah, jangan pertanyaan yang kurang bagus gini. Dek, baik mana membaca Al-Quran kah, bedung kah bulan puasa? Ini membandingkan antara kebaikan dengan satu kelalaian atau sesuatu yang sia-sia. Ya. Cuma ini perbandingannya, baik mana membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya, ayatnya, dengan membaca Al-Quran sekedar banyak saja, hatam saja yang dikejar. Ini sama baiknya sebenarnya. Cuma untuk lebih baik, kalau ini membantu kita untuk khusyuk kepada Allah, tenang bacaan kita, tartil bacaan kita, maka yang lebih baik, yang sedikit, akan tetapi khusyuk kepada Allah. Ini satu pendapat. Ya. Cuma misalkan yang membacanya banyak juga, walaupun dia tidak mengerti maknanya, jadi satu kelebihan, dia mendapatkan pahala karena kehusuannya. Paham ya? Jadi tidak ada menang-menangan di sini ya. Nah, ada lagi yang membaca Al-Quran hatam, cuma bacaannya baik, laju tadi. Ini kada peduli karena ini kada ngerti juga maknanya ya, dibacanya aja. Kalau orang Arab mungkin membaca ngertinya maknanya. Orang Indonesia kalau satu persatu maknanya kada tutung-tutung mengaji ulun di meja. Baca aja terus. Maka ketika dia mengutamakan bacaannya sampai hatam, ini juga lebih afdol. Afdol juga dari segi apa? Banyak huruf yang dia baca. Maka Rasulullah SAW juga bersabda apa? Orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, per hurufnya dapat 10 daripada ganjaran pahala kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun wahidun, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu ada satu huruf. Alif 1, 10 kebaikan. Lam 1, 10 kebaikan. Mim 1, 10 kebaikan. Sisanya kita yang memilih mana porsi yang pas bagi diri kita. Paham? Ketika kita ingin sudah karena kita sering menghatamkan Al-Quran, bahkan kadang orang itu di luar Ramadan aja, dia bisa menghatamkan Al-Quran. Maka yang lebih baik porsi bagi orang ini apa? Dia naikkan tingkatannya. Jangan sekedar dia membaca saja. Naikkan tingkatannya, dia harus mengerti apa makna ayat ini supaya menambahi khusyuk. Mungkin dia baca ketika sholat, ada ini apa namanya, jadi kita duduk berdiri itu, nah andakan meja berdiri, biasa mengandak Al-Quran, dibalik kan, dibalik membaca Al-Quran. Mungkin dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, membaca tadi berapa juz dalam sholatnya, sholat sendirian bang lah, sholat berjamaah biar membaca juz tuh. Kalau pindah siupan mana di belakang. Nyata jarang bang dulu. Di sana aja pulang tarawih aja. Di sana ini aja. Allah. Ada dulu di film dari CTI itu nampak dunia terbalik ke bu. Sembayang doa haro al-baqarah. 2 juz lah, 3 juz. Arab punya 2 juznya membaca dan di belakang nih siup bertahan. Ada lagi jamaah sembahyang jadinya jarang jujur. Nah, jadi porsinya sebenarnya bagi kita. Nah, adapun orang-orang yang dia tadi jarang menghatamkan Al-Quran,
atau dia malas membaca Al-Quran, maka porsi yang kedua ambil. Jangan membaca maknanya juga, ya hatamkan Al-Quran mumpung di bulan Ramadan. Dia tadarus, rajin turun baca lagi di rumah, banyakin. Jadi porsinya sama-sama baik, sama-sama ada daripada ayat yang menerangkan, hadis yang menerangkan tentang perlunya kita membaca Al-Quran dengan memahami ayatnya. Ada juga daripada keutamaan yang disebut oleh Rasul tentang berapa banyak ayat yang dibaca, maka huruf per huruf dia diganti 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama baiknya, porsinya diri kita yang tahu masing-masing. Nah, itu pertama. Kemudian Lailatul Qadar. Nah, ini fenomena sebenarnya. Jadi Lailatul Qadar itu dicari, bukan mencari. Jadi sebenarnya gini loh, kita tugasnya ibadah, Lailatul Qadar yang mendatangi kita. Paham ya? Nah, dan itu Lailatul Qadar kadang orangnya pun tidak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Itu kebanyakan kata Habibullah Al-Haddad. Orang yang beramal tadi itu kada tahu bahwa ini dapat Lailatul. Itu yang kebanyakan kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ada satu riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu diturunkan di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Ada ulama lagi yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan berkesinambungan dari malam pertama sampai malam terakhir. Malam pertama melakukan kebaikan, sholat. Nah, ketika dia bisa istiqomah, lalu nanti di malam-malam ganjilnya dia akan diganjar Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fenomenanya sekarang ini ada pengakuan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Tugasnya kita tadi beribadah kepada Allah. Nah, sisanya kita husnudzon aja. Kita bersangkaan. Kalau memang kita lihat orang itu adalah orang soleh, kalau kita lihat itu adalah orang soleh, artinya kita tahu Sidin ini penyembah yang Sidin orang alim, Sidin mengamalkan lawan ilmunya. Bolehlah bagi Sidin tahaddus bin nikmah namanya, bukan sombong lah. Namanya tahaddus bin nikmah. Dia mengungkapkan dengan nikmat yang dikasih oleh Allah. Nikmatnya aku malam tadi beribadah dapat Lailatul Qadar. Lalu orang mau ngambil berkah sama, karena ngambil kesolehan, karena ngambil berkah kepada orang tersebut, minta air bolehlah, boleh. Cuma hati kita jaga. Kemudian juga kita terus aja menyatakan perkara-perkara kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kadang kita bingung juga nih perkara Lailatul Qadar nih, kenapa turunnya banyak banget di Banjar nih, wallahu a'lam. Mungkin kebanyakan orang solehin. Jadi sangkaan kita aja lagi. Pasti ada. Allah menerangkan di dalam Al-Quran memang tentang Lailatul Qadar. Allah menerangkan langsung. Dan Allah nggak pilih-pilih mana memang hambanya yang benar-benar taat kepada Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, maka dari itu kita sebenarnya yang berusaha. Kita sebenarnya yang berusaha. Kalau masalah baju itu perkara aridi, perkara yang lain. Masalah Sidin dapat Lailatul Qadar kah, kada Lailatul Qadar kah, masalah baju itu lain lagi. Nah, ini adat orang Banjar pulang. Kemana membawa diri, ke sana membawa baju. Minta baju. Nah, kadang kita salah juga. Ada orang yang kada layak dimintai baju, dimintai baju. Ya kayak kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Tapi orangnya warok. Orangnya jaga makanan, ada sembarangan makan, jaga minum, ada sembarangan apa yang masuk dalam perutnya dia jaga. Nah, hati-hatinya benar-benar. Ada mau sampai jatuh di perkara syubhat, apalagi yang haram, dijaga benar-benar sama Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga apa yang jatuh dari mulutnya Ahmad bin Hanbal itu diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah. Bahkan gurunya Imam Syafi'i itu kalau sakit, dia nyuruh orang yang ada di rumahnya untuk apa? Minta baju sama muridnya. Siapa?
Ahmad bin Hambal. Guru minta baju lawan muridnya. Kenapa? Muridnya orang nang warok. Mintai baju. Oleh Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi ada boy orang-orang, ibu-ibu, diisi anak babinian karasukan. Biasa kalau nih. Dibawanya boy anak-anak karasukan tuh ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kita tambahi dari kita. Tadi kan turun ayat yang dibacakan sidin. Kemudian datang anaknya tadi yang kerasukan itu dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hambal lawan Al-Quran berapa ayat tadi, langsung sembuh boy. Hampir kerasukan. Subhanallah. Udah boleh kayak ibu tadi bawa anaknya beginian. Sekalinya beberapa tahun pulang, lawas sudah kadang pada Imam Ahmad bin Hambal ternyata anaknya itu kerasukan pulang. Rencana boleh pulang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Datangi bawa anak-anak kerasukan tadi. Sekalinya apa? Ini mencari mana Imam Ahmad bin Hambal. Ujar murid-muridnya, Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggal dunia. Nah, lalu jadi ibu ini, nah kayak apa? Ini anak apa surupan nah? Siapa lagi namanya buhakan nih? Nah, nambahi aja kita siapa? Coba bang jadi ibunya kalau Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggal, muridnya siapa? Nah menggantikan khalifahnya, nah menggantikan duduknya Imam Ahmad bin Hambal, mana orangnya? Kalau binainya kawa menyembuhkan seperti Imam Ahmad bin Hambal menyembuhkan anakmu yang sedang kesurupan tadi. Jadi jangan murid Imam Ahmad bin Hambal, oh jadi buahnya. Nah ini khalifahnya, ini penggantinya Imam Ahmad bin Hambal. Ayat yang dibaca semalam, ayat apa? Ayat ini dibacakan sekali dibacakan lawan murid Imam Ahmad bin Hambal tadi nang kesurupan tadi iringi ujar kita nih orang kesurupan Yasin jadian. Jadi nang kesurupan Yasin juga jadi. Bacakan ayat kursi Allah la ilaha illallah. Mau hati sekalinya. Ini harapan sekalinya jinnya aja. Mau umpati membaca Al-Quran. Allah. Kenapa jadinya? Jadi mau umpati kada sembuh tapi mau umpati ujar murid Imam Ahmad bin Hambal. Bacaan Imam Ahmad bin Hambal berbeda dengan bacaan muridnya. Ayatnya sama. Sama. Ayat kursinya sama boy. Cuma bacaannya lain. Bacaan orang nang tengah malam selalu beribadah lawan Allah, lawan bacaan orang nang tiap malam bacatur, lawan orang nang tiap malam bedum lain. Diijabah di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kita nih orang Banjar bilangnya banyu, bacakan lawan orang soleh, lawan guru, lawan habib. Bacakan minta diupakan lain bacaannya orang nambah ibadah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuma pegangi kita benar-benar minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat kursi kada ampi-ampi juga kesurupan no kursi-kursinya tahu kakamnya. Allah. Nah, jadi itu ya. Jadi mensiasati dalam Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar itu benar diberikan oleh Allah. Cuma kalau kita memang ada orang yang pengakuannya dengan Lailatul Qadar, nilai kita pertama adalah lihat orang itu orang soleh apa tidak, taat enggak sama Allah. Kalau memang kita mau minta air untuk niat kebaikan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabulkannya. Yang kedua, yang ketiga. Awal Ramadan tadi, untuk apanya tadi ya? Coba di mic lagi. Ada mic lagi tidak? Yang ketiga tadi menanyakan masalah yang di awal bulan Ramadan itu kita dipandang oleh Allah Ta'ala saat dilihat kayak gitu. Artinya dipandang kalau pengertian ulun berarti ulun ini misalnya ulun beribadah berarti ulun ini dilihat kayak gitu. Misalnya aja. Nah bagaimana itu apa sih ciri-cirinya orang yang dipandangi Allah Ta'ala itu? Nah kan orang kebanyakan kita beribadah itu ya
apabila ada merasa dipandang atau merasa ada khasiatnya atau merasa ada gimana, tentunya kita lebih meningkat lagi. Nah, lebih meningkat lagi ibadah kita. Nah, itu yang belum tanyakan yang ketiga. Terima kasih. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan agar menjadi motivasi bagi kita untuk kita tadi itu menambah gairah di dalam beribadah. Ya sama dengan kayak lelakian tadi. Ya. Artinya dia mencari perhatiannya tadi itu karena apa? Karena dia ingin menunjukkan rasa keseriusannya dalam beribadah kepada Allah. Ya. Dia menunjukkan rasa keseriusannya menyambut bulan Ramadan. Ibaratkan Al-Quran itu nang setahunan sudah kan ingat lagi mandak di mana posisinya. Maka masuk bulan Ramadan dicari sudah. Sajadah diampar, di mana nanti aku sholat tarawih, bagaimana artinya bahkan kadang ada orang yang serius itu, ya, dia itu bikin daftar dari kita apa, daftar harian atau apa. Jadi ya kayak semalam contohnya Al-Quran itu misalkan 10 lembar, daripada 100 juz, maka setiap sholat dua lembar dia baca ya. Nah itu diantaranya dia juga meningkatkan giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu juga memandang kepada hamba itu mempertegas bahwasanya kekhususan yang ada di bulan Ramadan, maka kalian bersemangatlah di awal-awal bulan Ramadan, gitu loh maksudnya. Kalau Allah memperhatikan memandang kepada kita, itu sudah masuk di dalam al-ihsan, masuk di dalam maqamul ihsan. Nah, ihsan itu apa? Antakbudullah ka'annaka taroh, kata Rasulullah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Fa'ilam takun taroh, dan jika engkau pun tidak melihat kepada Allah, fa'innahu yarok, maka ketahuilah Allah selalu melihat, Allah selalu memperhatikan kepada kalian. Maka ketika orang merasa diperhatikan, ya, maka dia merasa diperhatikan dengan orang-orang yang dia cinta, maka dia gelisah untuk beribadah. Ya, gelisah. Ketika dia merasa diperhatikan dengan orang yang benar-benar dia cintai, maka dia akan merasa takut apabila melakukan kesalahan. Nah itulah orang yang mendapatkan maqamul ihsan. Nah khusus di bulan Ramadan, Allah juga memberikan perhatian itu kepada hamba-hambanya agar meningkatkan amal dan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang perlu dibahas? Silakan. Tuh ada petunjuk hadir di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada kisah kami berdua, bukan masalah puasa, ini masalah di Mekah. Belum berdua tanggal 7 tadi ada pengantenan keluarga di Mekah, jadi datangan bang di Mekah. Jadi berdua kenapa di Mekah nih? Pengantennya di mana? Di Mekah kan di sini? Pesaplas, Tatina, buat datangan. Jadi mulai keluarga Ulun itu berkesa Baitullah itu jadinya dihancur bata-batanya. Ujar Ulun kenapa Baitullah dihancur, maka itu Rasulullah membangunnya. Kenapa maka dihancur? Kata belum dihinakan jalan. Kenapa nanti disakai mau juga. Jadi mulai anak Baitullah itu dihancur tuh. Jadi tak bersihnya. Itu dia kan udah bersih ya tutup kamu Baitullah itu apa kan? Nah ini tidak bersih ya. Jadi juga habis itu gue anak kan dari bagusnya sama Baitullah kan dapat disiksakan oleh Allah Taala. Sekarang tenang aja gue. Jadi gue kenapa lalu bata-bata itu kan dihancur, jadi dia kedua kali menangis, dia keluarga uli guruan Baitullah itu hancur. Kan itu bangun Rasulullah, kenapa? Jangan gini berapa abad sudah kenapa tidak hancur?
Jadi guru guru tadi guru kenapa sih bata itu kemana membuang hancurannya tuh ke laut merah guru. Habis itu guru perempuan sekarang boleh menyupir di Mekah. Dulu kan belum pernah tinggal di sana, tidak ada berani telepon menyupir di Mekah. Sekarang boleh unjuk air untuk tinggal di sana banyak kami ini. Jadi boleh perempuan cadar bisa ada cadar bisa. Bagaimana hukumnya dengan Allah Taala? Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sampai ke Mekah pada saat. Memang tahu bisanya biar. Jadi itu renovasi ya, renovasi tentang Ka'bah itu banyak ya. Di antaranya setiap dinasti dahulunya pasti ada direnovasi, ada yang dindingnya, ada yang kainnya, macam-macam di Ka'bah itu ya. Jadi ada yang dinding, ada yang batanya, ya. Wallahu a'lam. Tetapi bangunan yang seasalnya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tidak diganggu, ya. Nah jadi Ka'bah itu dulu sebelum zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh itu pernah kena banjir, ya. Kemudian habis bahasanya tadi itu bangunan Ka'bah kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nah kemudian di muka Ka'bah itu kan ada makom Ibrahim. Nah itu pertama kali Nabi Ibrahim meletakkan kakinya untuk membangun Ka'bah lagi, meninggikan lagi Ka'bah lagi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau masalah renovasi itu mungkin kebijakan daripada pemimpin, ya, dan mereka yang bertanggung jawab semuanya dunia sampai ya, tugasnya kita yaitu titiknya Ka'bah, kita beribadah di situ. Kita beribadah di situ. Jadi renovasi itu macam-macam, ada yang batanya, ada tawingnya, ada kainnya, lain-lain tuh. Setiap dinasti ya mereka yang memimpin atau diperbolehkan untuk memimpin atau menjaga daripada Ka'bah itu. Nah kedua masalah menyupir Jasidin, banyak ya gue di Banjar nih gitu ini pabinian menyupir ya berataan. Kalau masalah menyupirnya kenapa Pak? Ya, yang dipermasalahkan tuh karena kalau di dalam mobil itu bersama daripada orang yang bukan mahramnya atau bukan muhrimnya, lelaki lawan babinian semobil, ada boleh. Mau ulun nang kayak apa grab beb aja. Boleh lah, begrab boleh, duduk di belakang dia, jangan duduk di muka, dihiga supir. Duduk di belakang, buka kacanya. Nah, asal kelihatan dari buka kacanya. Mun berduaan aja, mun pian membawa anak atau lawan kawan, kada apa-apa ditutup kacanya. Cuma misalkan pian berduaan aja, buka kacanya. Nang kada boleh itu boy, bu ojek beragam pulang lawan ojeknya. Ya, teman ojeknya babinian kan apa-apa sesama babinian. Nah, wah ini ada juga nang ojek babinian pulang naik lelakian misalkan mahram. Ada boleh ya. Nah, apa mun darurat dia boleh aja lah ojek boleh asal jangan bersentuhan. Ya, duduk di ujung-ujung gue coba aja di ujung badan. Kalau pindah kanan bakajut habis kubur. Nah, jadi kalau di Mekah itu memang satu kebijakan dahulu tidak diperbolehkan, ya, karena sebab apa? Karena dahulu itu perempuan mungkin banyak lagi yang melayani lakinya atau dipersusah. Emang sebenarnya layaknya begitu, perempuan ini di rumah nggak boleh keluar sebenarnya. Cuma melihat keadaan sekarang berbeda dengan keadaan itu aja sudah masih bagus lah. Kalau kita di sini bu babinian ugal-ugalan sudah, jangankan masih bercadar, masih berkerudung aja, bermobil masih bagus saja. Kalau di sini, Robian, terang banar, kelawar aja bilang di atas lingkup berataan babiniannya. Naudzubillah, min mendalik. Nah, jadi itu sebenarnya hukumnya itu di mana ketika dia berduaan dengan bukan mahramnya. Kalau masalah menyupir aja kan ada hukumnya menyupir boleh saja. Ya. Jadi itu cerita singkat beliau tentang Makkah tadi. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kawak Makkah berataan. Ada apa lagi yang perlu dipertanyakan, yang dibahas?
Mas, udah? Oh, ada nih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama sudah kita sampaikan, namun kita pikir-pikir juga agak khawatir dianggap apa namanya lah. Kita beberapa kali membaca di media sosial yang sering kita baca sehingga kita menjadi penasaran. Jadi bagi yang sholat, hati-hati, jangan sampai yang nyembah Allah hanya tersembah nama. Nah, jadi artinya jangan sampai kita hanya menyembah nama, Allah itu nama. Nah, tetapi tidak ada penjelasan. Jadi kita bingung, jadi maksudnya itu apa? Gitu. Supaya jelas, maka kami bertanya di sini. Tapi mohon maaf, kalau ini pertanyaannya mungkin agak terlalu tinggi atau apa ya. Tapi kita juga ingin tahu gitu supaya kita nanti dalam ibadah kita tidak salah gitu, jangan sampai kita menyembah nama. Nah, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan orang yang belajar atau mengaji ilmu sabuku. Nah, itu namanya. Jadinya di bukunya, jawabannya di bukunya juga nih, itu tuh. Sebenarnya ketika orang itu memanjatkan doa pun mengangkat tangan, dia biar doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Di mana aja biar bandak, di kuburan kah, di rumah kah, di tanah kah, di atas hatap kah. Biar tahu kalau ketika biar angkat tangannya nang biar mintai siapa? Allah nang mana nang biar mintai? Nang namanya aja kah atau Allah sebagai Tuhan biar? Nah itu sudah, iya karena aku dua, iya karena hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Itu jangan diperinci-perinci lagi. Nah kalau diperinci-perinci kita yang pertama pusing, yang kedua manusia ini memiliki akal terbatas. Ya lah Bu, di belakang tembok ini kita udah tahu isinya apa. Makanya kata para ulama, ya, pelajari daripada afalnya Allah, jangan dicari daripadanya Allah, zatnya Allah jangan dicari. Ada film gue, nama filmnya apa? Para pencari Tuhan. Kemana mencari Tuhan? Artinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, lain beparak awak nih. Ini takuninya pulang. Udah buatnya ini ditakuninya pulang ya biar. Apa beparak diri lawan Allah aja, berarti Allah itu bertempat lah. Nah ini salah paham terus. Sama. Nah jadi Allah itu apa? Allah itu memang disebutkan di dalam ilmu tauhid, semua di muqaddimah kitabnya, ismun lidzati wajibil wujud. Memang nama Allah itu, tapi nama yang melekat kepada zat yang wajib adanya, yaitu Allah. Kita menyebutnya dengan Allah. Siapa yang menyebut Allah? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang menyembah bukan selain Allah, walaupun dia mensifati sifat seperti Allah, maka dia tidak termasuk orang yang selamat. Rasulullah menyebutkan yang disembah adalah Allah. Ada namanya macam-macam Allah. Orang di luar Islam menamai ini, orang agama ini menamai ini, padahal yang ditujunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu adalah nama, tapi nama yang wajib adanya bagi zat yang wajib adanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada ada istilah tersembah nama itu kada ada. Itu hanya mereka yang seakan-akan sudah tinggi. Jadinya masih, ini tujuannya begini, masih sembahyang, ikam tersembah nama aja. Amun sudah kada sembahyang lagi, nah itu tahu hakikat diri, ujar inya. Nah, jadi kita harus mengerti mana itu Tuhan, mana itu
mana itu batasan seorang hamba kepada Tuhannya. Jangan terlalu memperinci tentang perkara-perkara ketuhanan. Karena kita terbatas. Yalah, kita terbatas. Ujar ulun gue muka mana muka? Muka mana? Sana kelak. Ujar pian mana muka? Sana lah. Sana lain. Nah kita ini makhluk. Kalau Allah yang menciptakan segala arah. Ujar kita atas mana? Ujar cacak atas mana? Kenapa kita makhluk terbatas? Pian yakinlah bahwa dalam tubuh pian itu ada roh. Yakin kan ada dalam tubuh pian ada roh? Mana orangnya? Awak pian melihat rohnya? Ada orang gue sigar awaknya cuma pian gue papandir gue kada kau menyamuti. Pian katawai kada ketawa juga nya. Kenapa? Rohnya hilang dicabut sudah aja. Ya, di mana pian tahu rohnya hilang dicabut? Tahu lah pian. Ada tahu kok? Bisa melihat lah. Apalagi lawan Allah. Makhluk Allah aja. Jadi kadang-kala kita mensifati, kadang-kala kita tadi itu tugasnya kita hanya beriman kepada Allah, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini kepada Allah Ta'ala itu ada di dalam diri kita. Pun masih rokok minta juga, pun masih bercari juga, jangan kepada Allah ada dalam diri. Macam-macam ya, macam-macam. Jadi itu adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Ajaran-ajaran yang menyimpang dalam Islam. Jadi kita ikuti aslafun sholihun. Ikuti ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang mengajarkan di dalam syariat hakikat daripada tariqat. Kita ikuti ya apa yang dianjurkan mereka daripada yang harus kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Yang lagi ya keren doa. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana iktarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna فتوب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكن ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد خاص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا أننا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم